Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai sifat, yaitu ada 4: sidik, amanah, tabligh, fatonah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga, dengan jawab salam insya Allah lebat ke surga. Amin Allahumma Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Islam wa aqida wa ja'ala Qur'ani imama wa ja'ala Indonesia bidaulatan mustaqillatan bi arsitatin wa anwa'in mukhtalifah wa bidzalika aujaba 'alaina al-ikhwa. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'at risalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Hadrat al-muhtaramin, para alim ulama yang terhormat, Bapak Kepala SMK Darul Ma'arif Pamanukan Kabupaten Subang, yang kami hormati Ibu dan Bapak guru beserta staf tata usaha SMK Darul Ma'arif Pamanukan Kabupaten Subang, yang saya banggakan, cintai, sayangi siswa-siswi SMK Darul Ma'arif Pamanukan Kabupaten Subang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat the King of the King, the Lord of the world, the Creator of everything in this universe is Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluas langit dan bumi, sebesar penjuru galaksi, dan sedalam lautan yang tak bertepi, nikmat Allah yang akbar akan pernah terukur walau dengan sajak-sajak indah dan aduhai sekali. Salawat bermutiarakan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. yang telah membawa kita dari fatah morgana menuju keabadian yang nyata, dari zaman jahiliyah menuju ke zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan sampai ke zaman terang benderang, yakni Adinul Islam, dari zaman Utsman bin Affan sampai ke zaman pemuda-pemudi yang tampan. Alhamdulillah. Ladies and gentlemen, blessing of Allah, perkenankanlah saya Inaya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul kewajiban meneladani akhlak Rasulullah SAW. Brother and sister, rahimakumullah, jikalau kita berbicara mengenai akhlak Rasulullah SAW, maka susah kiranya kita ucapkan dengan lisan, kita rangkai dengan perkataan, bahkan kita catat dengan tulisan. Begitu besarnya, begitu agungnya akhlak dan kemuliaan Rasulullah SAW, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan karena khulqul Quran, bahwa akhlak Rasulullah ialah Al-Quran, dan di dalam diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir
Wasallam kepada umatnya. Sehingga apa yang dikatakan beliau sebelum dijemput ajalnya, ada yang tahu? Tahu mau tahu? Pak Jaja jualan nugget. Mau tahu aja atau mau tahu banget? Perkataan Rasulullah SAW sebelum dijemput ajalnya ialah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Bahkan beliau menyebut umatku sebanyak 3 kali karena kecintaan beliau terhadap umatnya begitu besar. Tetapi mengapa hadirin pemuda-pemudi zaman sekarang sudah tidak tahu meneladani akhlak Rasulullah SAW? Mengapa pemuda-pemudi zaman sekarang sudah tidak mau menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW? Mengapa demikian? Karena pemuda-pemudi zaman sekarang lebih mementingkan pergaulan dan pergaulannya pun tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Mereka bermabuk-mabukan, meminum minuman keras, bahkan memakan obat-obatan yang tak berguna bagi dirinya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min Brother and sister rahimakumullah, kecintaan Rasulullah tidak seperti obat nyamuk yang hanya dapat menjaga dan melindungi kita selama tidur saja. Kecintaan Rasulullah tidak seperti pasta gigi yang hanya dapat menjaga dan melindungi kita dari bau mulut saja. Tetapi hadirin, kecintaan Rasulullah setia setiap saat. Oleh karena itu, jadikanlah akhlak kita dengan akhlak Rasulullah SAW, yakni satu hati, satu jiwa, satu tujuan, yaitu agama Islam. Marilah kita bangkitkan semangat pemuda-pemudi zaman sekarang agar dapat meneladani akhlak Rasulullah SAW dengan slogan pendidikan kita. Ingat sok sumtolodo, ingat yo mengenkar sok, tuturi handayani. Di depan sebagai teladan, di tengah ikut membangun, di belakang ikut mendorong, sehingga terciptalah pemuda-pemudi sejati yang mencintai akhlak dan sifat seorang para nabi. Hadirin, izinkan Inayah bernyanyi, boleh? Boleh. Pemuda yang sejati yang dicinta oleh Nabi, bukan yang berotot besi, apalagi tukang selfie. Pemuda anti maksiat yang gemar baca sholawat dan tak pernah lupa mengerjakan sholat. Jadilah kau pemuda generasi yang berguna, bukan sibuk soal cinta, penampilan banyak gaya. Jadilah pemuda taat agar dirimu selamat di akhirat, bertemu sama Nabi Muhammad semuanya. Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, I love you, aku cinta padamu, aku rindu padamu Nabi. Amin amin ya Rabbal alamin. Sebelum menutup pidato dari saya, beberapa peribahasa mengatakan, benda bangun pikir revolusi yang paling besar, our real, our power, our reign, invincible. Harta kita, tenaga kita, pikiran kita, bahkan kalau perlu nyawa kita korbankan untuk agama Islam. Sehingga orang Mandarin bilang, iye yusan, tetetet, iye yusong lisau, tetetet. An-najalu qayatuna wa du'a'u silahuna, wal jibri wal istihadu sabiruna, fil layliha. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul qawli hada ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah.